karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian AKBP Jambi. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, diambil dari kitab Keluaran pasal 35 ayatnya yang ke-29. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, bagi orang Israel ada dua tempat atau dua gedung yang punya arti sangat penting dalam kehidupan mereka sepanjang mereka di padang gurun. Yang pertama adalah kemah. Kemah yaitu tempat tinggal mereka sehari-hari. Di dalam kemah itu ada aktivitas makan dan minum, ada tempat bagi mereka untuk berelasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, untuk membangun keakraban dalam keluarga. Tempatnya adalah di kemah. Kemah adalah tempat mereka untuk berteduh dari panas, dari terik, dan dari hujan. Saudara, yang kedua, bagi orang Israel ada tempat lagi yang penting dalam kehidupan mereka, disebut dengan kemah suci. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan tabernakel, yaitu tempat bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mempercayai tempat itu adalah tempat kediaman Allah. Di dalam tempat itu ada doa-doa yang disampaikan kepada Allah, ada ibadah berlangsung di dalamnya, dan ada persembahan yang disampaikan umat Tuhan yang ditujukan kepada Allah. Pada zaman mereka hidup di padang gurun, tempat ini memiliki kekhasan karena dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, dalam proses pembangunan kemah suci ini atau tabernakel ini, ada hal yang menarik yang kita lihat dalam perikop ini, bahwa anak laki-laki dan perempuan turut berkontribusi dalam pembangunan kemah suci ini. Mereka diharapkan dapat mempersembahkan barang-barang yang berharga dalam bentuk emas, perak, permata, atau kain, atau dalam bentuk apapun sehingga dapatlah dibangun tabernakel ini. Mereka bergotong royong untuk membangunnya, karena di tempat itu adalah tempat pertemuan dengan Tuhan, satu-satunya tempat yang dianggap mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu disapalah umat Tuhan dengan Musa pada saat ini, supaya mereka membawa sesuatu pemberian dengan sukarela kepada Tuhan. Bukan berarti di sini kalau ada kalimat pemberian sukarela kepada Tuhan, bukan karena Tuhan itu kekurangan, tetapi adalah karena Tuhan itu, saudara, sebagai alat untuk mengingat umat itu kepada Tuhan. Tuhan tidak berkekurangan, harus diberi dan harus dibangunkan tempat bagi dia. Tetapi sebagai bentuk bahwasanya kita mengasihi Tuhan, kita mengingat Tuhan, umat itu mengingat Tuhan sebagai Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, Tuhan yang telah menolong mereka berproses selama 40 tahun di gurun pasir. Karena ketika umat itu datang kepada Tuhan, diwajibkan untuk membawa pemberian-pemberian sebagai bentuk nyata kecintaan mereka kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen, bila pada hari ini firman Tuhan menyapa kita, ini adalah bagian refleksi
kita yang hidup hingga pada saat ini, di mana kita pun sebagai orang Kristen memiliki tempat yang khusus bagi kita. Tempat bagi kita bertemu dengan Tuhan adalah bait Allah, atau kita sebut dengan gereja. Karena itu orang Kristen terpanggil untuk memberikan persembahan di tengah-tengah bait Allah, dalam pembangunan bait Allah. Memberikan persembahan itu sebagai bentuk wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai wujud bahwa kita mengingat segala sesuatu atas kebaikan Tuhan. Secara khusus, bila kita mengingat pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita, yang baru saja kita rayakan pada Jumat Agung 2 minggu yang lalu, tentu di sana saudara, hati kita akan dilingkupi dengan ucapan syukur. Dan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ada actionnya. Actionnya adalah dalam bentuk pemberian di dalam bait Allah. Diajak kepada kita, mari laki-laki dan perempuan, bersama-samalah kita merawat bait Allah kita. Sebagai tanda kecintaan kita, sebagai tanda rasa hormat kita kepada Tuhan, mari kita menjaga ketertiban akan bait Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Karena itu tempat bait Allah itu harus indah, harus sejuk, harus tertib dan rapi. Seharusnya seperti yang dikatakan oleh firman Allah, bait Allah itu harus lebih indah dari rumah kita sendiri. Harus lebih baik daripada rumah sendiri. Karena itu untuk rumah Allah itu bersih, baik, bersih dan rapi, itu adalah tugas daripada umat Allah laki-laki dan perempuan. Mari kita membawa sesuatu yang kita sampaikan di tengah-tengah bait Allah, supaya bait Allah bisa terawat dengan baik. Supaya setiap kita menjaga, menghormati bait Allah, tidak menjadikan bait Allah kotor, membuat sampah sembarangan, meletakkan bungkus-bungkus permen di bait Allah. Jangan sampai ada umat Tuhan yang meletakkan aqua yang sudah kosong di dalam bait Allah, meninggalkan kertas-kertas di dalam bait Allah. Karena kita anggap bait Allah itu tempat kita bertemu dengan Tuhan, tempat kita menyapa Tuhan. Karena itu baik laki-laki dan perempuan, marilah kita hormati, mari kita persembahkan tangan, hati dan pikiran kita untuk merawat bait Allah, supaya bait Allah itu tempat kita nyaman untuk duduk di sana. Tempat kita nyaman untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang membuat bait Allah itu indah, yang membuat bait Allah itu asri, mari kita persembahkan persembahan yang terbaik kepadanya. Mengingat bagi kita akan segala kebaikan Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dengan membagikan berkat yang kita terima, sebagian untuk dipakai mengembangkan kerajaan Allah di tengah-tengah gerejanya. Karena di tengah-tengah bait Allah akan disalurkan segala kebaikan. Bait Allah adalah tempat untuk menampung segala persembahan ucapan syukur, dan pengurus-pengurus bait Allah akan membagikannya kepada orang-orang yang patut untuk menerimanya. Karena itu janganlah menutup hati kita, jangan menutup mata dan pikiran kita untuk membagikan berkat yang ada pada kita demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ketika orang memberi, maka segala pemberian itu tidak sia-sia. Biarlah pemberian itu didorong oleh rasa syukur, ucapan terima kasih kita kepadanya. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah setiap umat-Mu, baik laki-laki dan perempuan, memiliki hati yang bersyukur dan mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan, mengingatkan kami semua agar kami punya kerelaan untuk mempersembahkan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, pengembangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, maka gereja di zaman modern ini
Tidak saja memang berfungsi tempat kami hanya berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi bait Allah juga berfungsi untuk menolong orang-orang yang kecil, untuk berdiakonia, untuk bermarturia, dan untuk berkoinonia. Karena itu biarlah semua jemaat berpartisipasi, mempersembahkan persembahan yang khusus untuk dikembangkan demi kemuliaan dan pengembangan kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah segala pekerjaan umat-Mu dimanapun mereka bekerja, baik yang di pasar pagi, tenaga kesehatan, sebagai perawat atau sebagai guru, pekerja swasta ataupun pegawai negeri, sebagai pengusaha ataupun di mana berada. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga berkat yang mereka terima juga mereka boleh bagikan, persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, dari yang kecil hingga para yang sudah dewasa. Mereka hidup teratur dan takut akan Tuhan. Mereka berhasil dalam studi mereka, dan mereka bisa menjadi anak-anak yang berkualitas dalam hidupnya. Berkati rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berikanlah Tuhan kesehatian dan kesetiaan, damai sejahtera Tuhan limpahkan di tengah-tengah tiap rumah tangga, agar mengalami kerukunan dan kedamaian. Berkati orang-orang yang berduka cita, hiburkanlah ya Allah, gantikanlah duka cita mereka dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Berkati orang-orang yang sakit Tuhan, pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan, agar mereka hidup di dalam sukacita, mereka semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Kau memberkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang belum mendapatkan keturunan. Tuhan berikan keturunan laki-laki dan perempuan, agar mereka bersukacita di dalam hidup mereka. Yang sudah waktunya berumah tangga, Tuhan kirimkan pendamping hidup yang takut akan Tuhan, yang mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang kami puji dan kami tinggikan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.